Pernah nggak sih lagi enak-enak ngelamun, terus tiba-tiba kepikiran, gila ya, hidup gue kok gini-gini aja. Pagi berangkat kerja, macet-macetan. Sampai kantor, kerjaan udah numpuk. Sore pulang, udah capek. Besoknya, ulang lagi. Kayak hamster lari di roda putar, lari terus, tapi nggak kemana-mana. Pasti sering kan kita lihat di sosmed, teman kita ada yang bisa kerja dari Bali, atau ada yang tiba-tiba mutusin buat buka usaha kecil-kecilan yang emang dia suka. Terus kita dalam hati nyeletuk, enak banget ya jadi dia. Kapan ya gue bisa gitu? Kita semua pengen punya hidup yang lebih fleksibel. Pengen punya pilihan. Pilihan buat bilang enggak sama lemburan yang gak penting. Pilihan buat ambil cuti dadakan karena lagi pengen healing beneran, bukan cuma kabur dari kerjaan. Pilihan buat ngejar hobi yang selama ini cuma jadi angan-angan. Nah, pertanyaan gedenya, kenapa rasanya susah banget buat sampai ke sana? Kok kayaknya impian itu cuma buat orang-orang tertentu aja? Hari ini kita bakal ngobrolin soal ini. Santai aja, nggak ada yang mau ngejudge. Kita bakal bedah bareng-bareng kenapa kita sering ngerasa kejebak dan gimana cara pelan-pelan ngelepasin diri. Anggap aja ini sesi curhat bareng, oke? Oke, kita jujur-jujuran ya. Akar dari semua masalah ini seringnya cuma satu, duit. Bukan berarti kita harus jadi super kaya raya, punya 7 turunan harta. Bukan itu. Masalahnya adalah hidup kita terlalu bergantung sama gaji bulanan. Gaji yang rasanya cuma numpang lewat buat bayar cicilan, tagihan, dan jajan kopi kekinian. Kondisi ini sering disebut rantai emas. Kelihatannya enak, kita punya kerjaan tetap, gaji lumayan. Tapi sebenarnya kita terikat. Mau resign buat coba hal baru? Takut, nanti cicilan gimana? Mau ambil kerjaan yang gajinya lebih kecil, tapi kita lebih suka? Mikir 1000 kali. Akhirnya, kita bertahan di tempat yang sama, ngeluh setiap hari Senin, dan nungguin tanggal gajian kayak nungguin pacar. Akibatnya apa? Kita jadi nggak punya kebebasan. Bukan cuma kebebasan finansial, tapi kebebasan buat milih jalan hidup kita sendiri. Kita kerja bukan lagi buat berkarya atau mengembangkan diri, tapi murni buat bertahan hidup, buat bayar tagihan bulan depan. Siklus ini yang bikin kita capek, baik fisik maupun batin. Rasanya kayak kejebak di lumpur hisap, makin kita gerak, makin kita tenggelam. Terus, kenapa kita bisa sampai di situasi ini? Apa kita yang salah? Gak juga. Ada beberapa penyebab umum yang sering gak kita sadari. Pertama, jebakan biar kelihatan. Kita hidup di zaman dimana apa-apa harus diposting. Lihat temen ganti HP baru, kita jadi pengen. Lihat selebgram liburan ke tempat bagus, kita jadi FOMO. Akhirnya, pengeluaran kita bukan lagi berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan gengsi. Biar kelihatan sukses, biar kelihatan wah. Padahal dompet lagi megap-megap. Kedua, kita sering mikir, nantilah kalau gaji udah gede, mau nabung. Nanti kalau udah naik jabatan, mau mulai investasi. Aduh, ribet. Nanti aja kalau udah punya duit lebih. Nanti ini adalah kata paling berbahaya. Kita nunda terus, sampai akhirnya sadar waktu udah jalan dan kita belum mulai apa-apa. Kita lumpuh karena ngerasa semua harus dimulai dengan nominal besar. Padahal nggak gitu. Dan yang ketiga, paling mendasar, kita nggak bener-bener kenal sama uang kita sendiri. Coba, aku tanya, kamu tahu nggak bulan kemarin uangmu paling banyak habis buat apa? Buat makan, transportasi, atau jangan-jangan buat langganan aplikasi yang bahkan jarang kamu buka? Kebanyakan dari kita nggak tahu, uang masuk, ya udah, dipakai aja sampai habis. Kita nggak melihat uang sebagai alat yang bisa kita kendalikan, tapi sebagai sesuatu yang datang dan pergi seenaknya. Oke, cukup galaunya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Kabar baiknya, keluar dari jebakan ini nggak sesulit membangun candi. Kuncinya cuma satu, mulai dari hal kecil sekarang juga. Gue bakal kasih 3 jurus simple yang bisa langsung kamu praktekin. Nggak perlu jadi ahli keuangan buat ngelakuin ini. Jurus pertama, detektif keuangan pribadi. Selama sebulan ke depan, coba jadi detektif buat uangmu sendiri. Nggak usah ribet, pakai aja aplikasi catatan di HP atau buku tulis kecil. Setiap kali kamu keluarin duit, sekecil apapun itu, beli permen, bayar parkir,
jajan seblak, catet. Tulis aja, jajan seblak 15.000. Tujuannya bukan buat nyiksa diri, tapi biar kenalan. Biar mata kita kebuka. Oh, ternyata pengeluaran terbesarku di sini toh. Di akhir bulan, kamu bakal kaget lihat hasilnya. Kamu bakal nemu bocor-bocor halus yang selama ini ngabisin duitmu tanpa sadar. Jurus kedua, bikin pagar pengaman. Setelah tahu uang kita kemana aja, langkah selanjutnya adalah bikin pagar pengaman. Namanya dana darurat. Ini penting banget. Kenapa? Karena hidup itu penuh kejutan. Tiba-tiba motor rusak, tiba-tiba harus ke dokter. Kalau nggak punya dana darurat, larinya kemana? Gesek kartu kredit, pinjol, atau ngutang. Makin dalam lagi kan lumpur hisapnya. Nggak usah muluk-muluk, sisihkan aja dulu 100.000, 200.000 sebulan. Masukin ke rekening terpisah yang nggak ada ATM-nya, biar nggak gampang diambil. Anggap aja uang ini hilang. Pelan-pelan, bangun dana ini sampai jumlahnya cukup buat biaya hidup 3 bulan kalau terjadi apa-apa. Punya ini tuh rasanya tenang banget, serius. Nah, ini bagian serunya. Bikin uangmu kerja buat kamu. Namanya investasi. Eits, jangan takut dulu dengar kata investasi. Nggak usah bayangin main saham yang bikin pusing. Mulai aja dari yang paling gampang dan resikonya kecil. Misalnya nabung emas. Kamu bisa beli emas digital mulai dari 10.000 perak sekarang. Atau coba reksadana pasar uang yang resikonya mirip-mirip sama deposito tapi lebih fleksibel. Anggap aja lagi nanam pohon. Kamu tanam bibitnya, modal kecil, kamu siram rutin tiap bulan, nabung rutin. Nanti pohonnya bakal tumbuh dan ngasih kamu buah, keuntungan. Kuncinya, rutin dan sabar. Nggak apa-apa mulai dari 50.000 sebulan. Yang penting itu kebiasaannya. Daripada uangnya habis buat hal-hal nggak penting, mending kita tanam buat masa depan. Teman-teman, meraih kebebasan finansial itu bukan balapan lari. Ini lebih mirip maraton. Perjalanannya panjang. Dan yang paling penting, bukanlah seberapa cepat kita sampai di garis finish, tapi apakah kita sudah mulai melangkah hari ini. Semua impian tentang hidup yang fleksibel, yang bisa kerja dari mana aja, yang punya banyak waktu buat keluarga dan hobi. Semua itu berawal dari satu langkah kecil. Dari kesadaran buat bilang, oke, cukup. Aku mau ambil alih kendali keuangan aku sendiri. 3 jurus tadi, jadi detektif keuangan, bikin pagar pengaman, dan nanam pohon uang. Itu bukan teori roket. Itu adalah langkah nyata yang bisa kamu mulai. Ya, hari ini juga, setelah nonton video ini. Coba deh, setelah ini luangkan waktu 15 menit aja. Buka catatan di HP-mu dan tulis satu hal kecil yang mau kamu ubah soal keuanganmu. Cuma satu hal aja. Aku pengen banget denger cerita kalian. Coba dong tulis di kolom komentar. Impian gaya hidup fleksibel versi kamu itu kayak gimana sih? Apa yang pengen banget kamu lakuin kalau uang bukan lagi jadi masalah utama? Yuk, kita saling semangatin di sana. Ingat ya, perjalanan ini nggak harus sendirian. Terima kasih udah nonton dan curhat bareng hari ini. Jangan lupa subscribe, biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!